Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat-sehat ya. Nah, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Guru Ita. Kita akan belajar IPAS kelas 4, lanjutan belajar yang kemarin ya. Kemarin Ibu sudah jelaskan tentang sumber daya alam, pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya, dan juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lanjut belajarnya tentang masalah yang mengancam sumber daya alam. Nah, baik anak-anak, Ibu kasih ingat lagi ya, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun anak-anak, sayangnya sumber daya alam kita saat ini menghadapi berbagai ancaman yang serius. Nah, ancaman-ancaman ini dapat berasal dari aktivitas manusia maupun juga dari faktor alam. Nah, mari kita lihat sama-sama tentang ancaman terhadap sumber daya alam. Nah, untuk kali ini Ibu bahas 4 saja ya. Yang pertama itu eksploitasi berlebihan, yang kedua pencemaran, yang ketiga perubahan iklim, dan yang keempat pengalihan fungsi lahan. Nah, mari kita lihat satu demi satu anak-anak. Kita mulai dengan eksploitasi berlebihan. Eksploitasi berlebihan seperti penebangan hutan secara liar. Nah, anak-anak, jika menebang hutan secara liar akan menyebabkan hilangnya habitat satwa, erosi tanah, dan juga perubahan iklim. Nah, kemudian juga ada penangkapan ikan yang berlebihan. Nah, penangkapan ikan yang berlebihan ini dapat menurunkan populasi ikan dan merusak ekosistem laut. Biasanya ikannya itu ditangkap menggunakan bom. Nah, di sini banyak ekosistem laut yang akan rusak. Seperti juga terumbu karang kita bisa rusak karena bom tadi ya. Nah, baik anak-anak, kita lanjut. Selanjutnya untuk eksploitasi berlebihan ini seperti penambangan mineral. Nah, penambangan mineral ini juga menyebabkan kerusakan lahan, pencemaran air, dan juga udara. Nah, anak-anak, selanjutnya yang kedua itu pencemaran. Mari kita lihat tentang pencemaran. Yang pertama itu pencemaran air. Pencemaran air ini mengakibat dari limbah industri, pertanian, dan juga domestik. Nah, hal ini dapat mengancam kesehatan manusia dan ekosistem air. Nah, selain pencemaran air, ada juga pencemaran udara. Pencemaran udara ini disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor ya, kemudian industri, pabrik-pabrik, dan pembakaran sampah. Nah, hal ini dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan perubahan iklim. Kemudian ada juga pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini akibat dari penggunaan pestisida yang berlebihan, limbah industri, dan juga sampah. Nah, hal ini mengganggu kesuburan tanah dan mencemari air di dalam tanah, yang biasa kita bilang air tanah. Itu tentang pencemaran. Selanjutnya kita pindah hal yang ketiga, perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini yang pertama itu peningkatan suhu global. Anak-anak, peningkatan suhu global ini menyebabkan kenaikan permukaan air laut, terjadi kekeringan, dan juga bisa terjadi bencana alam. Nah, itu peningkatan suhu global. Kemudian ada juga dari perubahan iklim itu perubahan pola cuaca. Seperti pola cuaca ini
dapat menyebabkan banjir, menyebabkan badai, dan juga gelombang panas yang lebih sering dan intens bisa terjadi. Itu dari perubahan iklim ya. Kemudian yang terakhir itu pengalihan fungsi lahan. Nah, pengalihan fungsi lahan ini seperti konversi hutan menjadi lahan pertanian. Jadi, konversi hutan menjadi lahan pertanian ini dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi lahan. Bayangkan saja kalau lahannya itu dibuka menjadi lahan pertanian, yang tadinya banyak keragaman hayati di sana. Contohnya kalau dibakar, maka semua akan punah dan dijadikan lahan pertanian. Nah, anak-anak, pengalihan fungsi lahan juga seperti pembangunan infrastruktur. Nah, jika pembangunan infrastruktur ini dapat menyebabkan kerusakan habitat juga dan fragmentasi ekosistem. Kenapa? Karena contohnya hutan yang luas itu dengan begitu banyak habitat digusur ya, dan dibangun contohnya pabrik ya, pabrik-pabrik. Nah, itu dapat menyebabkan kerusakan habitat. Habitat akan punah dan juga fragmentasi ekosistem. Nah, itu ya anak-anak tentang dampak dari kerusakan sumber daya alam. Nah, dampak dari ancaman sumber daya alam ini ya itu kerusakan ekosistem. Ekosistem akan rusak. Kemudian krisis air bersih. Selanjutnya kelangkaan pangan, bencana alam, dan juga perubahan iklim. Itu dampak ancaman sumber daya alam. Nah, karena itu kita harus upaya mitigasi. Nah, apa itu upaya mitigasi? Upaya mitigasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Sederhananya, ini adalah langkah-langkah yang kita ambil untuk mencegah atau mengurangi kerusakan yang mungkin terjadi akibat bencana alam maupun buatan manusia. Nah, anak-anak, upaya mitigasi itu seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan kita melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan efisien. Kemudian, kita juga harus melestarikan lingkungan. Nah, dengan cara apa? Melakukan reboisasi, perlindungan kawasan konservasi, dan juga pengelolaan sampah. Selanjutnya juga pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien dan minim dampak lingkungan, maka itu juga kita terhindar dari ancaman sumber daya alam. Selanjutnya adalah edukasi dan kesadaran masyarakat. Nah, jika ada edukasi dan kesadaran masyarakat, maka terjadi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, dengan ini maka kita bisa terhindar dari ancaman-ancaman yang terjadi terhadap sumber daya alam. Nah, kemudian adanya kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional ini untuk mengatasi masalah lingkungan secara global, secara dunia ya, melalui kerjasama antar negara. Nah, itu hal-hal upaya mitigasi yang dapat dilakukan agar kita semua terhindar dari ancaman-ancaman sumber daya alam. Nah, baik anak-anak, kesimpulannya bahwa
Ancaman terhadap sumber daya alam merupakan masalah serius yang harus kita hadapi bersama. Dengan melakukan upaya mitigasi yang tepat, kita dapat menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Nah, tugas anak-anak apa? Anak-anak tugasnya belajar dengan rajin, kemudian jadi anak-anak yang hebat, buang sampah pada tempatnya yang paling sederhana. Sampahnya jangan dibuang sembarangan, tetapi buang sampah pada tempatnya. Ayo menanam pohon di pekarangan rumah maupun di sekolah, kita bisa menanam pohon, ya. Nah, demikian materi yang bisa Ibu Guru sampaikan. Ibu berharap materi ini lanjutan dari pembelajaran pertama tentang sumber daya dapat bermanfaat untuk anak-anak, ya. Terima kasih kepada semua anak-anak yang sudah belajar bersama Ibu Guru Ita. Semoga materi ini bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar dengan rajin, jadi anak-anak yang peduli dengan sumber daya alam. Terima kasih, sampai berjumpa untuk materi IPA selanjutnya. Dadah.